Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear students, how are you today? I hope you are fine. Welcome again with me, Ma'am Annie. I will accompany you to do activities today. Just stay here to keep on learning and always keep your spirit. Now, let's check it out next explanation. Good morning everyone. I hope that all of you are in a good condition. And our topic today is about recount text ya. Baiklah anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Ini adalah tujuan pembelajarannya atau the learning objective of our topic. Kita akan berbicara tentang recount text ya. Ada dua kompetensi dasar yang harus dikuasai di sini ya. KD 37 atau untuk knowledge-nya dan KD 47 untuk prakteknya. Kita lihat berikutnya. Ya, the communicative purpose of the recount text ya. Fungsi komunikasi dari recount text. Berdasarkan katanya ya, dari kata recount, itu go back, and count is counting, jadi menghitung, jadi menghitung kembali. So tujuan dari komunikasi text recount ini adalah to retell past experience, menceritakan kembali apa yang telah berlalu, telah lewat ya. To list and describe past experiences by retelling events in order in which they happen in chronological order. Maksudnya menceritakan kembali atau mendeskripsikan kembali kejadian yang telah lampau secara berurutan. Ya, recounts are written to retell events with the purpose of either informing or entertaining their audience. Jadi fungsinya juga selain untuk menceritakan kembali, fungsi lainnya adalah untuk menginformasikan atau juga menghibur audiens. Tipe atau jenis-jenis recount banyak sekali ya. Contohnya yang pertama, personal recount. This usually retells an event that the writer was personally involved. Ini lebih kurangnya kepada pengalaman pribadi, tentunya setiap orang punya masa lalu. Nah, itulah yang diceritakan, personal recount. Yang kedua tentang biography recount, ya, biografi. Jadi ini menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan orang lain. Mungkin bisa orang tua kamu barangkali ya, atau mungkin juga a famous person, orang-orang yang terkenal. Berikut adalah factual recount. It records an incident, science experiments, or police report. Jadi ini factual report menceritakan fakta-fakta yang pernah terjadi ya. Kemudian ada lagi imaginative recount. The writer writes an imaginary role and giving details of event in the recount. Ini lebih kepada namanya imaginatif ya, berimajinasi, lebih kepada bagaimana kita menyampaikan sebuah alur cerita. Sebagai contoh, A Day in the Life of a Pirate. Itu kan sebuah judul dari cerita ya, kehidupan dari seorang pirate atau perompak ya. Selain itu, nah ini historical recount. This retell historical events in the past. Ini yang menjadi topik kita utama ya. Jadi recount yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menceritakan atau menyampaikan sebuah kejadian yang telah lampau yang ada hubungannya dengan hal-hal yang bersejarah. Contohnya kita lihat nih di gambar berikut. Nah, ini
termasuk ke dalam apa, personal recount, karena ini menceritakan sebuah keluarga ya. Berikut adalah, nah this one is the Battle of Surabaya. Kita akan belajar bagaimana menyampaikan the Battle of Surabaya dalam teks recount, peperangan di Surabaya 10 November. Ada lagi kah contoh berikutnya? Ada Sumpah Pemuda, dan ada lagi Palagan Ambarawa. So let's see next ya. Kita lihat generic structure dari sebuah teks recount itu terdiri dari apa aja sih kalau kita mau menceritakan sebuah peristiwa berdasarkan teks recount. Apa aja yang mesti kita tahu? Nah, pertama tentunya judul ya. Judul itu adalah topiknya. Topik apa yang mau kamu sampaikan. Berikut adalah orientation. Orientation namanya orientasi, perkenalan. Apa aja yang mesti diperkenalkan di situ. Misalnya ya, who were involved in the story, when and where. Jadi di orientasi ini di bagian pertama dijelaskan siapa yang terlibat dalam cerita tersebut, kemudian kapan terjadinya, dan juga di mana kejadian tersebut. Barulah masuk ke paragraf berikutnya, events. Ini ada S di situ, berarti events boleh lebih dari satu. Ya, peristiwa secara chronological. Tell what happened in a chronological order. Jadi menyampaikan peristiwa atau kejadiannya dengan cara ya berurutan. Ya, dari pertama bagaimana, berikutnya bagaimana, selanjutnya sampai terakhir. Kita sampai di akhirnya, masuk ke reorientation. Di reorientation apa aja sih di situ? Ini adalah berupa kesimpulan dari event tadi. Baik ya, kita lanjut. Sekarang the characteristic of language feature. Apa aja? Kalau kita berbicara tentang recount, apa aja sih struktur atau tata bahasa yang dipakai? Kita lihat di sini. Pertama ya, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Ya, yang kedua using temporal sequence. For example, on Saturday, on Monday, on Sunday, and so on. Lebih kepada keterangan waktu ya. Berikut fokus on specific participants. For example, I as the writer. Ini lebih terutama untuk yang factual recount atau personal recount ya. Personal recount dia lebih kepada menceritakan subjeknya siapa yang berbicara di situ, yaitu I atau the writer. Kemudian using the conjunction, menggunakan kata penghubung seperti then, before, after, until, finally ya. Kemudian using action verb. Action verb itu kata kerja yang melakukan sesuatu, contohnya seperti when, stay, visit, and so on. Selain itu kita juga menggunakan pronouns ya. Salah satu language feature dari recount menggunakan pronouns. Semoga masih ingat ya pronouns. Pronouns di sini ya sebagai subjective pronouns atau sebagai subjek ya. Sebagai subjek dia berada di depan kalimat. Misalnya kata he, she, I, it, they, you, and we. Kemudian the objective pronouns like him, her, me, it, them, you, us ya, are used for the object of a verb or a preposition, dan letaknya berada di belakang setelah verb ya. Kemudian the possessive atau kata ganti milik ya. The possessive before a noun. Misalnya my handphone, my book atau his
his book, her, our, their, its, and your is used to show possession. Selain itu juga ada satu lagi kata ganti milik ya, the possessive after a noun. Ya, jadi harus didahului dengan noun. Letaknya juga di belakang. Kata mine, his, hers, theirs, yours, ours is also used to show possession. Selain yang tersebut tadi, the characteristic of or language features juga masuk kategori ini adalah penggunaan noun phrase. Noun phrases ya. Ada beberapa jenis noun phrases ini ya. A noun phrase can consist of noun and noun. Jadi noun phrase itu dapat terbentuk dengan kata benda dan benda. Contohnya a hockey stick. Kemudian adjective and noun. Contohnya a beautiful girl. Kemudian noun and adverbial phrases. Contohnya a girl from his hometown. Berikut time connective. Jadi untuk time connective ini atau boleh juga disebut dengan conjunction ya, bisa disebut di sini misalnya kata at first, meanwhile, then, when, now, soon after, afterward, lastly, next, at this time, after a while, before that, and so on. Ini masuk kategori time connective. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Kita lihat di sini sebuah teks ya. Teksnya lebih kepada personal recount. Di paragraf pertama kita lihat itu sebagai orientationnya. Tadi orientation disampaikan menyatakan apa? Ya, siapa, kapan dan di mana. Ya, last week I went to Mount Bromo. I stay at my friend's house in Probolinggo, East Java. The house has a big garden with colorful flowers and a small pool. Itu disebut orientation. Jadi menyampaikan istilahnya introduction kita ya, perkenalan, memperkenalkan apa topiknya, di kapan dan di mana. Kemudian events. Kebetulan di sini ada satu eventsnya, tapi sebenarnya di situ ada beberapa kejadian yang dirangkum dalam satu paragraf. Dan terakhir reorientation. Nah, kita lihat nih Mount Bromo-nya, dan ini ternyata ini adalah subjeknya yang melakukan kegiatan tersebut. That's actually my own experience ya. This is in 2013. Next ya, we come to the second example. This is the topic or the title is my memorable time in Singapore. This one is a title. Ini judulnya ya. Kemudian di orientasinya sama, orientation, paragraf 1 ya. Kemudian events ya, lebih dari satu. Berarti di situ ada dua paragraf yang menceritakan kronologis dari pengalaman si penulis. Dan terakhir reorientation kesimpulan. Nah, kita lihat di situ, kita baca ya. It was the best holiday I have ever had. I hope I can visit there someday. Berarti kesimpulannya yang baik di situ, positif ya, bahwa pengalaman dia ke Singapura itu adalah pengalaman yang terbaik, liburan yang terbaik bagi si penulis. Demikian yang bisa Mem sampaikan untuk contohnya. Kita sampai berikutnya nih. Being late, terlambat ya. Last morning dinner, my roommate woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. Jadi menutupi banyak motor ya yang sehingga dia nggak bisa keluar motornya. She tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage,
but she couldn't do it. Sudah berusaha tapi tetap tidak bisa mengeluarkan motornya. Then she called Adele who had that motorcycle which blocked it up. Sehingga si penulis memanggil si pemilik motor yang menghalangi motornya si Dinar. And after that, her friends who had that motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Oke, ini dari personal recounts yang saya sampaikan, ada pertanyaannya. Nanti silahkan dicoba untuk menjawabnya ya. Nah, misalnya pertanyaan tersebut ya. Yang pertama, what does the text tell about? Number 2, why did Dinar in a hurry? What happened when Dinar wanted to take her motorcycle? What did she do then? And then number 5, did she come late to campus? How did you know that? Sampai nomor 8, silahkan dicoba nanti ya, dijawab dan pertanyaannya sampaikan kepada Mem Eni. Okay. Well, that's all what I had to explain this time. See you later. Yeah. Thank you for your attention. Okay, dear students, having observed the material I explained, I hope you get more understand. Please do not hesitate to ask me and inform me. I will be very welcome. Okay, see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.